Hari ini tuh ada demo, Mas. Di? Yang demoan yang DPR RI kasus Mina Cirebon. Cirebon, ya. Iya, tapi di DPR RI. Emang ada anunya, ada korelasinya tuh, maksudnya Yang demonya, iya yang demo itu masyarakat, apa gitu yang diharapkan netizen. DPR RI? Ya bisa jadi minta, kalau saya kasih saran sih waktu konsul ke saya kan, desak aja minta DPR agar panggil Kapolri. Polri. Iya, untuk menerangkan perkembangan kasus yang ditangani ya, atas laporan para pengacara terpidana itu terhadap Rudiana, Aep, Dede Riswanto, RT Pasren, Muhammad Kahfi, kan itu yang dilaporkan. Jadi perkembangannya itu sudah sejauh mana, ya mendesak DPR agar panggil Kapolri itu sih kemarin saya kasih saran. Karena kan yang inisiatornya kan telepon saya tuh, Oh iya, Pak. Faktual News, Soalnya ya Johan Sah namanya, minta petunjuk. Ya saya kasih masukan agar di DPR itu menyampaikan itu tepat yang menjadi kewenangan DPR. Ya, jangan apa minta bebaskan. ya, kalau minta bebaskan kan ini proses hukum ya, Iya. harus melalui upaya-upaya hukum. Yang masih mungkin upaya hukum dilakukan adalah PK. Nah, sementara PK ini ditolak kan. Nah, mau PK lagi harus ada putusan pengadilan yang saling bertentangan dengan putusan pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2016. Nah, oleh karenanya kalau harus ada putusan, berarti minimalnya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat laporan palsu, memberikan kesaksian palsu, ini harus proses dulu agar mendapatkan kepastian hukum. Ada putusan pengadilan, baru putusan pengadilannya itu bisa digunakan untuk PK kedua nanti. Nah, cuma saya bilang untuk meminta DPR agar memanggil Kapolri, maka yang demo itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota dewan nanti. Ya, misalnya ketika mendesak DPR agar panggil Kapolri, maka pertanyaannya kan untuk apa dipanggil? Nah, untuk ditanya agar ditanya perkembangan kasusnya. Nah, emang sejak kapan laporannya? Nah, ini kan harus tahu. Iya, harus tahu, yang kompeten, yang mengetahui sejak kapan laporannya, terus perkembangannya sampai mana, saksi-saksi siapa saja yang dipanggil. Ini kan hanya pengacara para terpidana alias pelapor kan itu, atau pelapor kan itu. Jadi saya bilang harus melibatkan para pengacara terpidana untuk bisa audiensi secara profesional ya ke DPR RI. Karena ketika anggota dewan menerima perwakilan para demonstran, kemudian menanyakan apa yang menjadi persoalan, harus by data. Itu tidak bisa hanya menyuarakan saja, itu nanti anggota dewan menindaklanjutinya itu bingung. Nah, DPR RI itu memanggil Kapolri itu harus berdasarkan informasi-informasi yang valid, yang terverifikasi. Artinya ini saya lapor tanggal sekian ke Mabes Polri, kemudian prosesnya sampai saat ini masih penyelidikan saja, saksi-saksi yang udah diperiksa sekian ya. Nah, tapi sampai hari ini kasusnya masih belum jelas, masih penyelidikan saja kan itu. Nah, coba DPR panggil Kapolri, apa kendalanya? Kasus kok tidak naik sidik sampai sekarang kan, dari tahun lalu misalnya kan itu. Nah, dikasih tahu lah nomor laporan polisinya, kemudian saksi-saksi yang udah dipanggil siapa saja, jadi valid. Jadi data atau informasi yang valid, yang benar itu bisa dijadikan dasar
ya oleh DPR untuk RDP, rapat dengar pendapat dengan Kapolri itu. Jadi yang harus elegan. Hasil penyelidikan tim sus bang yang dibentuk Mabes itu. Ya, itu juga harus dipanggil juga kan Kapolri, termasuk itu yang harus dipertanyakan kan Iya. kepada Kapolri melalui DPR itu. Nah, tapi kan anggota dewan kan tidak tahu ada tim sus atau tidak. Iya. Nah, yang harus menjelaskan kepada anggota DPR ya ada tim sus atau tidak tentu pengacara para terpidana. Nah, pengacara saksi-saksi. Karena pengacara para terpidana dan pengacara saksi-saksi itu pasti mereka pernah dimintai keterangan Iya. oleh tim sus yang dibentuk oleh Mabes Polri yang mengusut kasus pindah dari nol. Sehingga kalau pernah mendampingi saksi dimintai keterangan oleh tim sus, kan pasti tim sus dalam memintai keterangan pasti memperkenalkan dan menyampaikan bahwa kami ini dari tim sus Mabes Polri misalnya kan. Nah, sehingga kalau pengacara yang audiensi ya, pengacara terpidana atau pengacara saksi yang audiensi dengan DPR, maka bisa menjelaskan perkembangan dari penanganan tim sus Mabes Polri itu yang ia alami, yang ia tahu saat itu sudah memeriksa ini kan itu saksinya. Sehingga dari penjelasan itu DPR percaya, oh berarti ada tim sus juga ya yang dibentuk untuk mengusut kasus Vina dari nol kan gitu. Iya. Jadi jangan sampai demo ketika dipanggil diterima perwakilannya oleh anggota DPR, jangan sampai kita tidak bisa menjawab karena tidak ada data. Itu makanya idealnya netizen masyarakat ini juga harus ada perwakilan dari pengacara terpidana gitu. Karena sampai saat ini itu belum mengumumkan hasilnya kan. Iya. Tidak ada penjelasan. Iya, makanya kembali di demo DPR hari ini ya, selain minta kejelasan ya, kepada Kapolri nanti melalui DPR agar membantu memanggil atau mengundang Kapolri untuk rapat dengar pendapat ya, mengenai kasus-kasus yang dilaporkan oleh pengacara para terpidana ya, terlapor Rudiana, AF, Dede, RT Pasren, Muhammad Kahfi. Selain itu juga meminta kejelasan mengenai penanganan oleh tim sus Mabes Polri yang katanya menyelidiki atau mengusut ya, kasus Vina itu dari nol. Itu Mantap, jelas, tegas, lugas.